Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Jailani, NIM 857873877, mahasiswa dari UPPJJ UT Surakarta yang tergabung dalam Salut UT Wonogiri. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum di SD, yakni tentang gaya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai percobaan, perlu kita ketahui apa itu gaya. Gaya adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Satuan besar gaya yaitu dalam vektor, besaran vektor, yakni Newton. Kemudian suatu gaya itu dapat menyebabkan suatu benda yang semula diam menjadi bergerak. Begitu juga sebaliknya, suatu gaya bisa menyebabkan suatu benda yang semula bergerak kemudian menjadi diam. Percobaan tentang gaya yang pertama akan kita lakukan, yakni percobaan tentang gaya listrik statis. Untuk alat dan bahan yang kita lakukan, yakni sisir yang terbuat dari plastik, kemudian rambut yang kering, dan juga potongan kertas. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memeriksa apakah ada muatan listrik statis pada sisir plastik yang kita gunakan. Dapat kita lihat, sebelum kita gunakan untuk menyisir, sisir tidak memiliki muatan listrik statis, sehingga kertas sobekan yang kita siapkan tidak menempel pada sisir. Kemudian kita akan menggunakan sisir untuk menyisir rambut yang kering. Setelah digunakan untuk menyisir, kita coba tempelkan sisir pada sobekan kertas yang kita siapkan. Bisa kita lihat, setelah kita gunakan untuk menyisir, sisir memiliki muatan listrik statis, sehingga sobekan kertas yang kita siapkan ada yang menempel pada sisir. Hal ini menunjukkan bahwa listrik memiliki gaya listrik statis. Gaya yang akan kita peragakan selanjutnya yakni tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki sifat magnetis. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan gaya magnet kali ini adalah sebuah magnet, kemudian karet gelang, jarum pentul, klip kertas, sobekan kertas, plastik wadah obat, dan juga kawat timah. Langkah-langkah yang kita lakukan ketika melakukan praktikum gaya magnet ini adalah kita ambil magnet yang sudah kita siapkan, kemudian kita dekatkan pada benda-benda yang sudah kita siapkan, tetapi jangan sampai menempel pada benda tersebut. Untuk yang pertama, kita akan dekatkan pada sobekan kertas. Sobekan kertas tidak menempel pada magnet karena sobekan kertas tidak memiliki gaya magnet. Kemudian kita akan mendekatkan klip kertas pada magnet yang sudah kita siapkan. Bisa kita lihat, klip kertas tertarik dan menempel pada magnet.
Hal ini menunjukkan bahwa klip kertas memiliki sifat magnetis. Selanjutnya, kita akan mendekatkan magnet kepada jarum pentul. Bisa kita lihat bahwa jarum pentul yang kita siapkan tidak menempel pada magnet. Hal ini menunjukkan bahwa jarum pentul yang kita siapkan tidak memiliki sifat magnetis. Selanjutnya, kita akan mendekatkan magnet kepada karet gelang. Bisa kita lihat bahwa karet gelang tidak menempel pada magnet. Hal ini menunjukkan bahwa karet gelang tidak memiliki sifat magnetis. Selanjutnya, kita akan mendekatkan magnet pada plastik obat. Dapat kita lihat bahwa magnet tidak menempel pada plastik obat atau plastik obat tidak tertarik magnet. Hal ini menunjukkan plastik obat tidak memiliki sifat magnetis. Yang terakhir, kita akan mendekatkan magnet pada kawat timah. Bisa kita lihat bahwa kawat timah tidak tertarik oleh magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kawat timah tidak memiliki sifat magnetis. Dari percobaan gaya magnet yang kita lakukan, dapat kita ketahui bahwa benda yang memiliki sifat magnetis ketika didekati oleh magnet, dia akan menempel. Seperti klip kertas ini tadi. Klip kertas terbuat dari besi. Besi itu memiliki sifat magnetis sehingga dia akan menempel pada magnet yang kita dekatkan. Sedangkan untuk timah, plastik, karet, kertas, dia tidak menempel karena dia tidak memiliki sifat magnetis. Gaya yang akan kita peragakan selanjutnya yakni adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menghalangi suatu benda untuk bergerak. Dalam praktikum tentang gaya gesek kali ini, kita menggunakan sebuah box untuk beban, kemudian kita menggunakan sebuah neraca. Karena saya tidak memiliki neraca pegas, kali ini saya menggunakan neraca digital. Langkah praktikum yang kami lakukan yakni siapkan beban atau box pada bidang datar, kemudian beri tempat untuk menyantolkan neraca yang sudah disiapkan. Kemudian letakkan neraca pada tempat yang sudah disiapkan. Kemudian tarik box menggunakan neraca dengan perlahan. Sembari kita lihat angka yang terlihat pada neraca. Dari percobaan ini kita dapat melihat bahwa adanya gaya gesek menghalangi suatu benda untuk bergerak sehingga dia akan memberikan gaya tahan sebesar benda yang kita lakukan. Gaya yang akan kita peragakan selanjutnya yakni gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya meregangnya dan mengerutnya suatu benda karena memiliki sifat elastisitas. Ada banyak benda di sekitar kita yang memiliki sifat elastisitas gaya pegas. Nah, pada percobaan kali ini kita menggunakan karet gelang untuk melakukan percobaan gaya pegas.
Di sini saya sudah menyiapkan gantungan, karet gelang, dan juga beban. Langkah praktikum yang kita lakukan yakni kita cantolkan beban pada karet gelang, kemudian karet gelang kita cantolkan pada gantungan yang sudah kita siapkan. Kemudian kita tarik secara perlahan beban yang kita siapkan, kemudian kita lepaskan beban tersebut. Nah, bisa kita lihat dari percobaan yang kita lakukan bahwa beban yang kita cantolkan pada karet gelang, ketika kita tarik dia akan meregang. Kemudian setelah kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Hal ini menunjukkan adanya gaya pegas yang dimiliki oleh karet gelang. Gaya yang akan saya peragakan selanjutnya yakni adalah gaya berat. Gaya berat adalah interaksi antara massa dari suatu benda dengan gaya gravitasi bumi. Nah, setiap benda memiliki gaya berat yang berbeda-beda tergantung dari massa yang dimilikinya. Pada percobaan gaya berat yang kita lakukan, kita menggunakan 2 buah beban yang sudah kita siapkan, kemudian karet gelang, gantungan, dan juga penggaris untuk melihat panjang karet gelang ketika meregang. Untuk langkah yang kita lakukan, yang pertama kita menggantungkan sebuah beban pada karet gelang. Kemudian kita ukur panjang karet gelang menggunakan penggaris dan kita tulis hasilnya pada buku catatan. Pada penggantungan satu buah beban, kita mendapatkan hasil karet meregang sepanjang 6 cm. Kemudian kita akan menggantungkan beban kedua. Setelah beban kedua kita gantungkan, kita ukur panjang karet gelang menggunakan penggaris. Setelah karet gelang kita beri beban dengan 2 beban, kita memperoleh hasil bahwa karet gelang meregang sepanjang 12 cm. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan gaya berat antara 1 beban dengan 2 beban. Sekian percobaan saya tentang gaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.